digendong Mas sama bapak-bapak tapi. Jadi warga tuh pada berkumpul di depan teras rumah. Orang tuh bawa-bawa ayam, ngapain, bahkan bawa-bawa domba ke atas kan. Seperti ya jin korin saya. Saya lihat itu bukan lampu tapi pocong Mas. Saya pernah pakai seperti ilmu kayak gitu. Dibukainlah mata batin saya. Karena dia bisa, karena mungkin matanya masih bersih atau gimana ya, saya kurang tahu juga. Dia teriak, dia nunjuk, itu ada sosok kunti Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Kusir Teras. Di channel ini kita akan membahas tentang kisah-kisah horor. Nah, kemarin Aldi yang membawakan acara ini, dan sekarang saya Kuna yang membawakan acaranya. Nanti kita berselang-seling lah gitu, gonta-ganti. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber, masih temen saya juga. Jadi teman dari tim dan Aldi. Nah, teman mereka juga sih dari satu kosan, masih di Karawang juga. Oke, Bang Rama. Ya, saya Rama. Bang Rama, temennya Aldi ya? Betul. Bang Rama asli Karawang? Asli Karawang Mas. Oke. Boleh diceritain sedikit aja garis besarnya Bang? Gua sih dulu tentang horor kan ini. Iya. Dulu pas kecil di umur mungkin antara 5-4 tahun gitu ya. Jadi dulu tuh kisahnya orang tua lagi ngobrol. Posisi bangku tuh agak menyerong. Jadi si tembok tuh kan ada lubang tuh si bangkunya. Yeah. Nah, gue kaget dong, ada sosok yang menyerupai gue. Stop. Oke, nanti kita bakal bahas lebih dalam nih. Yang penting kalian jangan sampai skip videonya, tetap terus pantengin videonya karena mungkin bakal ada cerita-cerita yang bikin kalian juga merinding. Nah, kalau kalian pengen jadi kayak Bang Rama sebagai narasumber di kami, boleh kontak person, kirim VN voice note di bawah ini. Nanti ada nomor ya, nanti kita cantumin nomor untuk admin kita. Oke, kita saksikan ceritanya. Bang Rama, boleh kita mulai ceritanya? Boleh. Enggak. Gimana ya, awal dari pertama dulu? Iya, boleh. Dari kayak Bang Rama itu mulai mengalami kisah horor itu dari umur berapa? Kita kan tadi sempat ini ya, sebelum tag kita ngobrol sedikit lah ya. Iya. Jadi dari kecil sampai sekarang pun katanya nih masih ngalamin gitu kan. Tuh. Coba kita juga pengen tahu nih, penonton juga pengen tahu cerita yang dari kecilnya itu kayak gimana Bang Rama? Jadi awalnya tuh jujur saya bukan anak indigo. Iya. Tapi adalah maksudnya respon-respon mungkin dari hal-hal mistis gitu. Awal cerita sih saya itu awal mula di kecil umur 4 tahun atau 5 tahun. Orang tua ngobrol. Bangkunya itu menyerong. Si tembok itu belakang. Jadi otomatis kalau nyerong kan ada ada rongga. Nah, saya tuh ya sebagai anak kecil lah kesana kemari gitu. Iya. Gak lama itu saya kaget. Tiba-tiba kok ada wujudan seperti saya. Mungkin saya kan kecil kan kurang tahu. Saya nanya dong ke orang tua saya. Itu mama ada orang kan gitu. Iya. Siapa? Nggak tahu gitu kan. Iya. Mungkin saya udah besar kok. Itu kan seperti ya jin korin saya kan gitu. Mungkin. Jadi kayak Bang Rama itu melihat penampakan diri Bang Rama sendiri gitu. Iya. Itu jelas banget. Itu ya mungkin saya doang yang lihat. Begitu kan waktu kecil. Nah, saya juga pernah SD itu kalau nggak salah antara 2007 atau 2008 saya nginap di tempat saudara saya. Ada suatu lokasi di Karawang Timur.
Iya. Saya nggak mau nyebutin lokasi, Mas. Oke, kita juga privasi lah ya. Iya. Buat privasi. Jadi sesudah Isya kalau nggak salah itu percis banget ya. Jadi warga tuh pada berkumpul di depan teras rumah malam-malam jam 7. Iya, kayak kita gini lah ya. Saya otomatis keluar dong. Hmm. Itu kata warga-warga di situ, itu lampu. Tapi yang saya lihat tuh kok aneh, masa lampu kayak gitu merah panjang. Saya lihat itu bukan lampu tapi pocong, Mas. Enggak, pocong. Jadi di atas gitu. Ah iya, bukan posisi gini tapi gini pocongnya. Ya kayak Superman kayaknya. Kesel. Pocong kesel. Tapi itu merah, bener merah. Itu bener merah, mata merah. Bukan. Itu jelas banget, itu intinya bukan lampu. Itu kalau menurut persepsi warga itu lampu. Tapi kan kalau orang tua kan beda ngeliat sama anak kecil, Mas. Oke. Tapi bukan, maksudnya kan kalau maksudnya kayak kuntilanak juga kan gitu ada merah, putih gitu. Itu saya memang beda lagi, memang nggak sama nggak sama. Itu bener-bener pocong, itu bener-bener pocong terbang. Ya mungkin kalau lihat di Google itu ya, saya lihat kalau di searching itu mungkin itu yang muja kayaknya. Kalau saya cari tahu. Iya sih, jadi aneh juga kan maksudnya. Iya. Kalau biasanya kan kalau pocong kan di pohon pisang, pohonan, atau mungkin di tempat-tempat gelap, di pojokan gitu. Makanya saya aneh gitu kan, masa ada lampu lampu merah loh. Lampu kan itu zaman-zaman dulu kan ya kuning, ada putih kan. Lampu sorot gitu kan biasanya putih gitu. Ini kok aneh merah itu. Oke. Nah, ada suatu kisah lagi, Bang. Jujur saya maksudnya pernah itu zaman SMP saya pernah pakai seperti ilmu kayak gitu. Oke. Tapi ilmunya bukan hitam tapi putih. Iya, menggeluti ilmu. Awal mula saya tuh kelas 2 SMP. Jadi diajak tuh sama tetangga saya yang mungkin jadi guru saya dulu. Pertama, saya tuh izin sama orang tua karena harus yang berilmu itu kan harus kuat. Kalau misalnya nggak kuat itu bisa gila, Mas. Terus beraniin diri. Saya berani diri karena nggak ada, sebenarnya nggak diizinin orang tua buat apa lu kayak gini-gini. Saya maksain diri lah. Karena ilmu putih itu kan bisa saya suruh sholat juga, baca Al-Quran, harus ditekunkan. Saya ada 5 murid, disebutnya kalau tim saya sih 5 Pandawa dulu. Jadi ceritanya ya saya belajar ilmu-ilmu kayak gitu. Terus ada suatu kisah kejadian yang mungkin kurang mengenakan ya bagi saya. Saya tuh dulu datang nih ke rumah guru saya. Guru saya lagi diam di teras gini. Jadi di depannya itu ada pohon, Mas. Depan ada pohon. Dibukain lah mata batin saya. Dibacain mata saya. Langsung tuh suruh lihat ke pohon, di arah pohon, karena ya mungkin menurut guru saya itu ada, tapi saya rasakan sendiri itu nggak ada. Mungkin dari hati saya itu dibukain karena saya yang bisa maksudnya berbicara sama yang ada di pohon itu, maksudnya di makhluk itu. Dibukain lah batin saya untuk bisa berbicara. Kamu berbicara apa sama dia? Yang saya ngobrol itu, Mas, saya ngobrol sama yang si goib itu. Dia tuh habis kecelakaan. Namanya tuh saya lupa ya, udah lama juga. Yang disebutin disebutin yang di dalam hati ya saya itu benar gitu, yang diutarain sama guru saya, iya benar katanya. Dia tuh begini bekas kecelakaan katanya gitu. Nah, gak lama tuh teman saya datang.
katanya. Kalau kata orang Sunda tuh dia cina. Maneh diuk ka dia, duduklah sini. Dibukain tuh mata batinnya. Dia tuh gak lama tuh buka mata batin, dia teriak. Karena dia bisa, karena mungkin matanya masih bersih atau gimana ya, saya kurang tahu juga. Dia teriak, dia nunjuk, itu ada sosok Kunti, Mas. Oke. Bener-bener itu, gak tahu ekstrim juga kan. Iya. Nah, setelah beberapa bulan atau beberapa minggu, saya tuh pernah telepati ceritanya. Jadi saya sama teman saya 2. Terus teman saya 2 lagi di ruangan yang berbeda. Ya seperti biasa ngobrol tapi dengan secara di dalam hati. Guru saya sama si murid saya, tapi masih kecil sih murid yang satunya. Duduk di tengah. Jadi posisi saya duduk di sini jendela, Mas. Tapi kebuka. Saya ngobrol lah biasa ya, yang namanya anak remaja gitu ya, saling ngobrol, bercanda-canda, tapi dalam hati. Nah, nggak lama tuh, yang namanya teman saya tuh dipanggil-panggil. Kayak gitu. Gak lama tuh sama guru saya tuh lampu dinyalain lah. Iya. Kan guru saya sama yang anak kecil itu tuh, muridnya juga. Kamu lihat apa katanya? Ada yang bolak-balik cewek. Ya saya kan mungkin lihatnya kan ke sana, tapi kan jendela kan ngarepnya ke guru saya. Iya. Beberapa lama saya diajak tuh 5 Pandawa itu, teman-teman saya diajak ke balongnya guru saya. Datang tuh sore, pokoknya itu perbatasan Purwakarta kalau salah. Jauh lah dari jalan juga, itu ada tengah-tengah rumah, sawah di pinggir-pinggirnya, sama depan rumah guru saya itu ada kampung bambu lah kayak seperti itu. Gak lama itu saya sholat, terus sholat maghrib, sholat isya. Nah baru setelah itu saya dimandiin tuh di balongnya guru saya. Selama setengah jam kalau saya dimandiin, malam-malam kalau saya itu jam 12-an kalau nggak salah. Nah setelah direndam, saya sama teman-teman saya baru saya mandinya itu nggak biasa, itu air kembang. Jadi sebuah ritual mungkin ya. Nah iya, pertama itu teman saya ditutup tuh pakai kain kapan, dimandiin air kembang. Mungkin teman saya yang pertama, saya nggak ngerasain. Lalu kedua saya jongkok, saya sudah jongkok, cupin lah pakai kain kapan, diguyur lah si air kembang itu dekat pintu gerbang. Pas diguyurin si air itu persis suara Kunti ketawa cekikikan. Itu semuanya pada dengar itu. Yang dimandiin loh, itu dimandiin pasti dengar. Nah setelah saya dimandiin lah, saya bikin perjanjian satu-satu, disuruh masuk ke musola, dipakai jimat seperti ya semacam barang-barang pusaka gitu. Kamu kalau misalnya ilmu kamu gak akan luntur kalau kamu tidak bersetubuh. Itu jangan sekali-sekali kamu bersetubuh kalau belum waktunya. Kalau misalnya bersetubuh ya ilmu lu hilang. Saya nggak lama tuh Mas, dari situ lah kita ngobrol-ngobrol. Saya percis tuh tidur di situ nggak lama. Setelah ngobrol-ngobrol biasa, nah teman saya tuh yang 2 masih fresh gitu kan kadarnya. Di sawah itu
katanya saya juga kan kurang tahu, katanya itu ada sosok putih terbang. Itu saya juga kan nggak percaya, tapi teman saya ngerasain gitu. Nah setelah itu ya kami berlima lah ya bubar lah, bukan bubar sih, maksudnya udah meranjak SMA juga, jadi udah pada masing-masing di situ. Nah ada lagi Mas, saya tuh zaman SMA ke Gunung Sanggabuana. Ini cerita mungkin agak ngeri juga ya. Awalnya tuh di hari Sabtu. Di hari Sabtu tuh kita berangkat, salahnya sih siang berangkatnya. Jam 2 dari kota tuh jam 2, nyampe kan jam 4. Sebenarnya masih bisa sih kita naikin. Kita tuh berangkat berempat. Nah, gak lama tuh hujan. Di perjalanan hujan. Itu belum nyampe ke gunungnya, itu masih mau setengah jam lagi itu nyampe parkiran di kawasan. Teman saya akhirnya ngontek lah ke temannya lagi buat minta izin nginap di rumahnya. Kita rencanain itu di hari berikutnya pagi-pagi. Nah setelah mau berangkat kita tuh izin sama orang tua mereka buat berangkat. Jadi yang berangkat itu tadi berempat, jadinya 4 tambah 3 jadi 7, 1 perempuan jadi 8. Pagi-pagi itu sekitar jam 8 itu saya nyampe lah parkiran. Kita ya tinggal berdoa, terus gak lama saya nyampe ke tempat pendaftaran di Sanggabuana. Kita lah bergegas. Nah, mungkin Gunung Sanggabuana ini nggak begitu tinggi, tapi treknya itu mungkin agak curam juga. Ekstrim lah. Kurang lebih sih 1,2 sekian lah ketinggiannya di permukaan laut. Nah teman saya yang satu ini nih agak mungkin dia belum pernah naik gunung juga, mungkin saya pengalaman, tapi maksudnya gunung ini doang yang pernah saya ngalamin mistis banget. Saya dari tempat pendaftaran, dia mungkin dari tempat pendaftaran itu ke pos berikutnya agak jauh juga. Nah setelah dari situ saya sama teman-teman saya lah mulai jalan nggak lama itu ketemu tuh sama warga yang mungkin pemukimannya juga begitu banyak. Rumahnya itu masih bilik kayak ya mungkin desa-desa dulu, kayak rumah-rumah panggung gitu. Nggak lama saya jalan, keluarlah nenek-nenek, dia pakai bahasa Sunda, sudah dia sok samberkan dulu. Itu tuh saya nggak nyangka itu bawa golok gitu. Saya takut juga kan. Maksudnya kalau diartiin bahasa Indonesia tuh sampelilah dulu karena orang-orang kota itu jadi ngebabatin sawah-sawah yang di daerah-daerah Karawang gitulah. Maksudnya saya juga kan orang Karawang, tapi kan maksudnya inilah suasana Karawang tuh ya asri ya, gitu. Nah mungkin saya yang nenangin anak-anak, ya udah lanjut jangan didengar. Gak lama jalan tuh ketemu tuh air tempat pemandian. Ya katanya sih itu tempat pemandian kayak apa ya, mungkin dari si pendaki bisa mandi di situ. Terus saya kurang ini juga ya, gak lama tuh teman-teman saya mandi. Saya mandi di air sungai itu,
ada ibu-ibu turun dari atas Gunung Saguana. Dia bilang gini, Dek, adek mau ke atas ya? Yang kalau bisa adek jangan beli jajanan di atas. Kenapa bu? Ada basi makanannya. Saya pun cuma diem kan. Gak lama tuh saya, dia bu, ya maksudnya makasih lah infonya. Saya nggak lama di situ tuh, mungkin dari 15 menit atau setengah jam, udah di atas Gunung Sanggabuan. Saya terkejutnya kenapa? Karena nggak seperti gunung-gunung yang lain itu mungkin dari view atau pemandangannya itu bagus. Yang saya lihat itu ada petilasan sama tempat mungkin kuburan, ada beberapa kuburan. Nah itu saya kaget juga. Sempat tuh teman saya yang ini mau nangis tapi nggak bisa, tapi ditahan ya mungkin karena takut juga ya. Nah saya juga sempat lihat sih tempat di warung itu, di warung yang satu-satunya warung di atas itu bener makanannya saya nggak tahu basi nggak tahu enggak, tapi udah berdebu. Ya mungkin dari warung ke bawah kan jauh. Saya masak mie itu pakai air hujan. Pakai air hujan. Itu nggak ada apa? Sorry potong dulu, nggak ada sumber air, bermata air gitu sih. Saya mungkin salahnya emang gak nanya. Oh. Mungkin nggak mau makan karena dengar ibu-ibu itu kan ada basi kan ngomongnya. Saya nggak mau, takutnya ada yang sakit perut atau apa, saya nggak mau juga. Nah setelah itu saya turun lah mas. Turun itu sekitar jam 5:30 itu mau maghrib. Saya turun sama teman-teman saya. Nah itu si satu cewek itu namanya sama dia jadi Siti. Si Siti itu kakinya tergelincir mas, cedera. Otomatis kan kita jadi perjalanan terhambat. Dia nangis, mungkin dari kesakitan. Untungnya pas di pertengahan jalan itu ada pendaki juga. Dua pendaki ya mungkin di atas umuran kita. Nah saya tuh dari pas prepare itu sebenarnya saya bawa lampu kayak penerangan lah gitu ya. Untuk penerangan. Nah yang saya aneh itu kok lampunya yang bisa itu cuma satu. Tapi pas sebelumnya pas persiapannya dari rumah itu benar-benar udah prepare, itu udah maksudnya udah bagus semua. Kondisi normal lah ya. Kondisi normal. Itu saya sempat tuh tukar-tukar baterai itu nggak bisa. Ya mungkin mas yang dua tadi yang bantuin kita untuk ngebahu si Siti ini mungkin agak pengalamannya bisa diiniin maksudnya ke anak-anak kan. Setelah udah perjalanan maghrib tiba sekitar jam 1:30 udah lama tuh. Ya mungkin nggak terlalu mistis sih, tapi yang saya bikin ngeri itu saya sebagai mungkin dari bukan pemimpin sih, tapi yang saya rasain itu benar-benar kiri kanan terus belakang itu benar-benar sepi, nggak ada siapa-siapa. Itu saya pakai senter 1 di kepala, itu saya nerangin teman-teman saya buat cari jalan, karena senter yang satu kan mati. Setelah nyampe itu alhamdulillah di parkiran, teman saya nangis, yang laki-laki. Katanya sih, Bu nggak mau kesini lagi katanya, ngeri katanya kan gitu. Kamu kenapa sih? Masa sih? Wah, pas turun tuh ada yang naik
digendong terus sama bapak-bapak, tapi yang digendongnya itu lumpuh. Logika kan kita normal aja kan, kita kecapean. Dia yang lumpuh digendong gitu. Digendong si bapak-bapaknya itu digendong. Itu dia naik. Ya mungkin kita yang normal aja bawa-bawa carry berat kan, ini bawa manusia kan gitu. Ya mungkin buat petilasan di apa nggak tahu, saya kurang tahu gitu ya. Nah terus sebenarnya saya tuh lihat juga sih orang tuh bawa-bawa ayam ngapain, bahkan bawa-bawa domba ke atas kan. Itu benar-benar pengalaman yang paling ngeri lah selama naik gunung tuh. Nah setelah itu pengalaman saya di SMA sih. Nah kalau di pengalaman saya setelah lulus sih, sebenarnya saya pernah melihat di rumah, mungkin dipakai rumah itu buat tempat kerja sih, tempat kerja saya sama teman bertiga. Ceritanya tuh teman-teman saya tuh emang di hari weekend tuh kan pada nggak ada, cuman saya doang kan. Saya tidur, salahnya saya tidur tuh sore, kan sebenarnya nggak boleh kan kalau di atas jam 3 itu tidur. Iya. Sore itu maksudnya sebelum maghrib lah ya? Iya, cuma kan nggak boleh. Saya tidur tuh emang belum ngantuk, tidur bangun maghrib. Lampu otomatis kan mati dong. Nah ada kaca kayak gini percis, terus kaca kita ini contoh di ini ruang tamu, terus sebelah maksudnya sebelah kaca ini tuh dapur. Ini saya contohin aja, ini lampu untuk nyalain lampu lah. Saya sebelum buka pintu kamar tuh lah, itu putih-putih apa ya gede. Saya lihat-lihat kan, mungkin saya nggak pakai kacamata juga, mata saya minus kan, itu apa putih-putih kan gitu. Saya pas nyalain kok itu udah nggak ada kan, kaget juga. Nah setelah saya cerita, teman saya yang bisa, dia juga teman kerja sih perempuan, saya bertanya ke dia, katanya sih itu emang benar itu ada. Saya kaget, itu perempuan jelas itu, mungkin dari inti kayaknya. Itu berarti di dekat jendela ya? Itu di jendela di dapur, persis banget di pojok. Tapi sorry ya potong, selama di situ cuma satu kali doang apa dia cuma nampakin doang? Apa dia itu juga kayak ngeganggu? Kalau saya keganggu sih enggak ya, mungkin nampakin sekali ke saya iya. Nah saya tuh sebenarnya tuh di perumahan itu saya bertiga, jadi ada saya, ada si teman saya itu, jadi saya tuh satu kamar tuh berdua. Nah yang satu lagi itu teman saya namanya si Nimi. Nah yang satu kamar itu nama si Bibi gitu. Nah si Nimi itu punya istri yang saya nanya itu, karena dia bisa. Jadi ceritanya mungkin saya nggak ada di situ, dia pernah lihat sama persis di dapur itu. Itu benar ada cewek, tapi dia naik di kayak ini tempat memasak. Dia mungkin ini ubin, tapi dia di atasnya. Nah kalau yang saya lihat itu dia bukan di atas tapi di bawah, tapi plus tinggi gitu, tinggi. Makanya bisa. Nah itu saya kurang samar-samar, itu mungkin dari udah bangun tidur juga masih samar-samar. Saya lihat itu ya putih aja, putih, nggak ada, bukan nggak ada lampu ya, mungkin waktu maghrib ya mungkin gelap, nggak ada penerangan kan. Itu saya nyalain lampu kok udah nggak ada tuh. Paling benar-benar itu penampakan yang paling saya jelas. Mungkin pengalaman saya cukup itu saja sih, tapi belum ada lagi.
Kalau misalnya ada lagi saya coba nanti barang Mas lagi. Berarti sampai sini doang nih berarti Iya. ceritanya ya. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Itu kan waktu SMP kelas 2 ya? Iya. SMP kelas 2 menggeluti ilmu putih ya. Ilmu Oh, iya. bukan ilmu hitam Pengasihan ya. lah, pengasihan. Itu sampai sekarang itu dampaknya berarti masih ada apa? Kan katanya dibuka tuh mata batin gitu. Kalau saya sih ngerasain udah nggak ada sih, Mas. Udah enggak? Karena mungkin saya juga udah terlanjur dewasa kan gitu. Iya, ngerti lah ya. Terlanjur dewasa ya mungkin dikit-dikit udah hilang. Oke. Ya udah, ya mungkin ya dari tempat perjanjian itu sama guru saya, ya lu satu-satunya kalau pengen ilmu nggak hilang, ya bersetubuh. Terus masih sampai sekarang masih ini nggak? Maksudnya masih komunikasi nggak sama guru yang dulu itu? Kalau sekarang sih jujur udah jarang ketemu. Udah jarang. Karena teman saya tuh 2022 kemarin tuh emang sempat pengen ngumpulin lagi sih, ya mungkin kayak silaturahmi kayak gitu. Reuni lain. Reuni. Mungkin saya sibuk kerja atau ada kegiatan lain saya kurang bisa gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Rama ya udah ceritain semua pengalaman horornya, pengalaman bisnisnya di channel Persiteras ini. Oke, mungkin cerita Bang Rama mungkin cukup sekian ya Bang ya. Iya. Mungkin nanti kalau misalkan ada cerita-cerita lagi bisa datang lagi lah ke Boleh. Persiteras lah ya. Oke. Gue Kuna dan Saya Rama. undur diri, sampai ketemu di next video.